Penyebab dan alasan kenapa dropshipper gagal mulu, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya selama melakukan dropship 7 tahun teman-teman, dan saya menemukan beberapa kesalahan saya sebagai dropshipper ketika saya mulai awal dulu teman-teman. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Oke, langsung aja. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk penyebab atau alasan yang pertama. Nah, untuk penyebab alasan yang pertama itu adalah salah dalam memilih niche. Bang, niche itu apa sih, Bang? Oke sellers, simpelnya niche itu adalah suatu target market yang spesifik teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kita tidak bisa menargetkan semua orang jadi pelanggan kita. Kita harus pilih kelompok masyarakat tertentu atau kelompok niche tertentu teman-teman. Misalkan kalian ingin menargetkan anak sekolah nih, atau kalian ingin menargetkan PNS yang gajinya UMR, ataupun kalian bisa targetkan orang kantoran teman-teman. Jadi seperti itu. Sebenarnya niche bukan hanya tentang profesi, tetapi tentang income juga, pendapatan, berapa sih pendapatan mereka per bulan, dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Jadi niche ini adalah target market. Siapa sih orang yang akan membeli produk yang kita jual? Oke, jadi seperti itu. Untuk menentukan niche sendiri itu ada 3 faktor ya yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus perhatikan target market kalian. Apa sih produk yang sering dibeli oleh mereka, dan bagaimana sih lingkungan mereka di kantornya misalkan, atau di sekolahnya. Jadi seperti itu. Kalian harus tahu lebih dalam mengenai target market kalian. Yang kedua, kalian harus cek juga untuk kompetitor kalian atau pesaing kalian. Dengan kalian memahami kompetitor atau pesaing kalian, nanti kalian juga akan lebih memahami tentang target market kalian. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, biasanya saya cek juga mengenai keuntungan dari niche tersebut. Jadi berapa sih keuntungan yang akan saya dapatkan ketika menargetkan niche tersebut teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, niche kan itu penting sekali kan, dan niche itu adalah salah satu awal ya dalam kita nyemplung ke dunia bisnis teman-teman. Kalau kita salah dalam memilih niche, itu kedepannya akan semakin sulit teman-teman, dan tentunya kita tidak bisa memahami target market dan kompetitor kita teman-teman. Jadi niche sangat penting sekali. Kalian jangan sampai salah memilih niche, dan ketika kalian ingin memilih salah satu niche, kalian juga harus pahami untuk niche tersebut. Oke, jadi seperti itu ya untuk kesalahan atau alasan kenapa dropshipper gagal terus. Oke sellers, untuk alasan kedua atau penyebab kedua kenapa seorang dropshipper itu gagal terus, itu karena salah dalam memilih platform. Oke sellers, tentunya setiap platform itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, dan setiap platform juga itu memiliki orang-orang atau target market yang berbeda juga teman-teman. Nah, misalkan di Shopee itu kebanyakan orang kelas menengah bawah teman-teman, sedangkan di Tokopedia itu kebanyakan orang kelas menengah atas. Jadi kelas ekonomi ini yang kadang-kadang membedakan antara platform satu dan platform lain teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian menjual di sosial media, itu caranya berbeda dengan menjual di marketplace. Jadi kalian sesuaikan aja dengan cara kalian menjual. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kalian suka membuat konten mengenai produk kalian dan edukasi mengenai produk kalian, mungkin kalian lebih cocok di sosial media. Jadi seperti itu teman-teman. Lebih baiknya ya kalian maksimalkan semua platform, maupun di marketplace ataupun di sosial media. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan untuk kalian yang ingin mulai atau yang baru mulai sebagai dropship, kalian bisa pakai aja semua platform. Nah, dari semua platform itu nanti kalian akan menemukan kecocokan dari salah satu platform yang kalian pilih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Platform ini sangat penting ya untuk dropshipper, karena ini adalah wadah kita untuk menampung produk dan menjualin produk kita teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Kalian harus pilih platform yang benar teman-teman. Itu adalah penyebab atau alasan kedua kenapa dropshipper gagal mulu, karena salah dalam memilih platform. Oke sellers, untuk penyebab atau alasan ketiga kenapa seorang dropshipper itu gagal terus, karena pelayanan yang di bawah standar. Oke sellers, sebagai dropshipper tentunya kita mengharapkan keuntungan kan dari toko yang sedang kita bangun atau dari produk yang kita jual teman-teman. Nah, nyatanya ketika kita menjadi dropshipper pemula, untuk mendapatkan penjualan itu sangat susah teman-teman. Apalagi mendapatkan keuntungan dari toko yang sedang kita bangun. Nah,
seringkali itu menurunkan semangat para dropshipper pemula, teman-teman. Dengan tidak mendapatkan pendapatan ataupun penjualan, itu seringkali mereka down dan semangat mereka turun. Nah, ketika semangat mereka turun, biasanya mereka males-malesan tuh dalam mengurus tokonya. Seperti misalkan ada customer yang chat ke toko mereka, mereka akan balas selama, teman-teman, atau 1 jam setelah chat tersebut dikirim oleh customer. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah hal-hal buruk yang sering terjadi kepada dropshipper pemula. Dan seringkali semangat mereka down dan mereka malas-malesan dalam mengurus tokonya. Saran saya untuk kalian sebagai dropshipper pemula, kalau kalian ingin serius menjadi dropshipper, kalian bisa tingkatkan lagi semangat kalian dan lebih semangat lagi dalam mengurus tokonya kalian. Nah, saran saya juga untuk kalian bisa pasang budget iklan ya, agar pembeli lebih banyak yang berdatangan ke toko kalian. Kalau rugi di awal itu wajar ya, karena sebagai dropshipper pastinya kita harus mengeluarkan budget ya untuk mendatangkan pembeli. Atau yang gratis juga ada, teman-teman. Kalian bisa post video atau konten tertentu di sosial media dan kalian suruh kunjungi ke marketplace kalian. Pokoknya ada cara yang gratis dan juga ada cara yang berbayar. Kalian tinggal lihat aja untuk cara-cara tersebut dan pelajari cara-cara tersebut. Sebagai dropshipper pemula tentunya kita juga bisa naik kelas ya nantinya ketika kita bersemangat dalam mengurus tokonya kita, teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk kalian dropshipper pemula, tetap semangat aja dalam mengurus tokonya kalian. Oke, itu adalah alasan ketiga kenapa dropshipper gagal terus, karena pelayanan yang semakin menurun. Oke sellers, alasan atau penyebab keempat kenapa seorang dropshipper itu gagal terus karena supplier yang kurang berkualitas. Oke sellers, sebagai dropshipper tentunya kita sangat bergantung ya pada supplier yang kita pilih, teman-teman. Dan karena sebagian besar ya kegiatan dropshipper itu bergantung pada supplier, teman-teman. Jadi si supplier ini berperan penting untuk seorang dropshipper, teman-teman. Seperti barangnya berkualitas atau enggak, dan pengirimannya cepat atau enggak, pelayanannya ini bagus atau enggak, proses pembalasan chatnya cepat apa enggak. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ketika supplier ini bagus untuk kualitasnya, tentunya kita juga akan ikut bagus, teman-teman, karena si dropshipper ini sangat-sangat bergantung ya pada supplier, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Untuk kalian yang ingin tahu ya cara mencari supplier yang bagus dan berkualitas, sebenarnya saya sudah banyak membahas ya tentang cara mencari supplier yang berkualitas, dan rekomendasinya saya juga sudah siapkan. Untuk kalian yang ingin tahu supplier yang berkualitas dan cara mencarinya, kalian bisa lihat di pojok kanan atas di sini ataupun di sini. Kalian bisa lihat di sana. Oke, jadi seperti itu untuk alasan atau penyebab yang keempat ya. Pokoknya kalian harus hindari supplier-supplier yang gak niat atau yang kualitasnya itu jelek, teman-teman, kurang baik lah. Jadi seperti itu, kalian harus cari supplier-supplier yang memang berkualitas, teman-teman. Oke, itu adalah alasan atau penyebab keempat kenapa dropshipper gagal terus. Oke sellers, untuk alasan atau penyebab kelima kenapa seorang dropshipper itu gagal terus karena kualitas produk tidak sebanding dengan harga. Oke sellers, seringkali para dropshipper ini ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari sebuah produknya. Nah, masalahnya ketika kita menjadi dropshipper pemula, itu kualitas produknya belum mumpuni, teman-teman. Belum ada ulasannya, belum ada penjualannya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya kualitas produk kita belum terbentuk, teman-teman. Banyak banget dropshipper yang langsung menjual harga tinggi dengan kualitas yang rendah, teman-teman. Ini adalah suatu bencana ya bagi toko yang sedang kita bangun, teman-teman. Saya sendiri ketika menjadi dropshipper pemula, saya akan turunin harganya. Bahkan saya tidak akan mengambil keuntungan dari produk tersebut. Pokoknya tujuan saya itu untuk ngebentuk kualitas produknya dulu tuh. Misalkan saya akan kasih promo-promo tertentu atau saya akan turunin harganya. Karena ketika kita menjadi dropshipper pemula itu susah banget mendapatkan penjualan, teman-teman. Nah, apalagi kalau kita tambahin kan harganya atau kita jual lebih mahal dari kompetitor, tentunya itu akan susah, nambahin susah kita untuk mendapatkan transaksi, teman-teman. Nah, dengan kita mengasih promo ataupun nurunin harga, itu lama-lama ada orang yang beli, teman-teman, dan
kualitas produk kita akan semakin terbentuk teman-teman. Misalkan ada orang yang beli dan orang tersebut ngasih feedback positif ke kita, itu tentunya akan lebih memperkuat atau membentuk kualitas produk kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Fokus kalian di awal ketika menjadi dropshipper pemula, pokoknya kalian harus bentuk dulu atau kuatin dulu untuk kualitas produk kalian. Jangan mikirin keuntungan dulu teman-teman. Oke, jadi seperti itu adalah penyebab atau alasan kelima ya yang bisa kalian hindari teman-teman. Oke, saya akan rekap ulang untuk 5 penyebab atau alasan yang saya jelaskan dan sebutkan tadi. Oke sellers, untuk penyebab yang pertama itu adalah memilih niche yang salah. Untuk penyebab kedua itu adalah salah dalam memilih platform ya, karena setiap platform itu memiliki karakteristik target market yang beda-beda. Nah, untuk alasan atau penyebab keempat itu karena pelayanan yang di bawah standar. Untuk alasan atau penyebab yang kelima itu karena supplier kurang berkualitas teman-teman. Untuk alasan yang terakhir karena kualitas produk tidak sebanding dengan harga. Oke sellers, jadi itu adalah 5 alasan atau penyebab kenapa dropshipper gagal terus teman-teman. Dan ini adalah kesalahan yang saya lakukan ya dulu ketika baru mulai dropshipper. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap, thanks yang udah nonton. Bye guys. Mantap.